Shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Biarlah kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah kepada Tuhan. Dan pada pagi ini kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan besarkan namanya. Baiklah, kita akan bangkit berdiri semua, kita akan mulai ibadah kita dengan doa pada pagi ini. Bapa yang baik, sangat baik, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kami boleh hadir di tempat ini, di dalam rumah ibadah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, walaupun di luar ada udara yang cuaca yang tidak baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kepada kami semua, yang jemaat yang dalam perjalanan Tuhan, Engkau akan tolong Tuhan, supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Engkau akan berikan cuaca yang cerah, sementara kami akan menghadapi ibadah kami pada pagi ini. Kami serahkan semua ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau akan memimpin dari awal sampai pada akhir, dan kuasa Roh-Mu akan tetap ada bersama dengan kami. Bila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, kami usir keluar dalam nama Yesus. Dan biarlah kami boleh beribadah dengan baik pada pagi ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Bila kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah dalam rumah Tuhan di tempat ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan membawa setiap pujian kita. Kita membawa setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Amin. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat kepadamu Tuhan. Mendekat padamu, Ku mau sentuh hatimu. ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Dengan lebih sungguh lagi kita mau datang di hadapan Tuhan. Ku datang padamu, Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami membawa setiap pujian kami. Kami membawa setiap ucapan syukur kami dalam hadirat-Mu Tuhan. hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat
kita mau katakan kepada Tuhan, bagimu segala pujian. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Oh, kembali sama-sama kita mau katakan lebih lagi, bagimu segala pujian Tuhan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Berikan pujian buat Tuhan kita, sorak-sorai kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan kita, amin. Saudara siap untuk bersorak-sorai muji Tuhan? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita bersorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur kami berikan bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak kami puja. Kami mau bersorak, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sorakkan haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah,
haleluya. Mari bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Di luar cuaca boleh hujan, dingin. Tapi di dalam sini hati kita bernyala-nyala. Amin. Semangat untuk bangkit dan menyerukan nama Tuhan. Serukan kebenaran Tuhan. Ku kan bangkit. Haleluya. Mari nyatakan kepada Tuhan. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua Mari umat pemenang katakan. umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sama-sama katakan umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Kita ada di sini, kita semua yakin bahwa kita umat pemenang. Kita umat pilihan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama sekali lagi katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi
pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Mari kita katakan, ku kan bangkit. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Sekali lagi katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. katakan, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. sekali lagi katakan, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, katakan, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba,
dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Beri sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita Allahku. Amin. Saya melihat wajah-wajah masih kurang ceria nih. Wajah-wajah masih, coba katakan kiri kananmu, ayo tetap semangat walaupun hujan deras. Coba katakan kiri kanan dong, jangan diem aja. Haleluya. Masih siap muji Tuhan? Masih siap muji Tuhan? Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, ajarku berdiam. Yuk sama-sama kita menari bagi Tuhan. Kita mau bersuka bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeay. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Oh, di sana kau menanti, haleluya, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan lebih keras lagi. Oh, ku dapat hadirmu. Haleluya. Oh, inilah rinduku. Sama-sama katakan hidupku Tuhan. Haleluya. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan kembali. Ajarku berdiam di hadapan Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti. Oh, haleluya. Bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Katakan lebih sungguh lagi. Oh, inilah rinduku. Oh, hidupku Tuhan.
segenap hatiku Tuhan. Haleluya. Akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati. Oh, hidupku Tuhan. Haleluya. Hanyalah untuk-Mu. Katakan lebih sungguh dari hati kita sama-sama. Segenap hati kita semua Tuhan. Untuk kebaikan. Haleluya. Amin. Oh, dan nafasku. Haleluya. Menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam. Haleluya. Diam dekat di hati. Katakan lebih sungguh lagi. Hidupku Tuhan. Hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, hidupku Tuhan. Hanyalah untuk-Mu. Oh, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku Tuhan menceritakan kasih-Mu. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam. Amin. Oh, di hati-Mu ajarku berdiam. Haleluya. Di hati-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Ceritakan kasih. Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam Haleluya. dekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam. Terima kasih Tuhan. Dekat Di hati-Mu. Yes Lord. Inilah kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang agungkan Tuhan Yesus. Di saat kami datang dengan kelemahan kami, di saat kami datang dengan segala kesukaran kami, nama-Mu diagungkan, nama-Mu dimuliakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dimuliakan. Ditinggikan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dan akan lebih sungguh lagi dimuliakan.
Oh, haleluya. Yesus terima kasih Tuhan. Ditinggikan, haleluya. Ditinggikan, Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Kau Rajaku yang bertata. Amin. Yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan. Kau Raja, katakan lebih sungguh lagi, dimuliakan, oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus, 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 amin, haleluya. Kau Rajaku yang bertata, haleluya, amin, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Kau Raja. Mari kita satukan hati kami, satukan suara kita. Kita akan memuliakan, dimuliakan. Amin. Ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Kau Raja. Suatu suara katakan dimuliakan, dimuliakan. Mari kita angkat kedua tangan kita tanpa penyerah di hadapan Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, muliakan nama Tuhan. Kita tinggikan nama Dia. Karena Yesus di atas Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang luar biasa. Haleluya. Amin. Yang bertata, yang berkuasa, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih sungguh lagi, haleluya. Oh, Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Kau Raja.
kasih Tuhan. Inilah pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami bangga memiliki Yesus yang luar biasa seperti Engkau Bapa. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Walaupun cuaca di depan sangat hujan, sangat deras Bapa. Tapi dengan iman kami berjalan Tuhan Yesus. Kami percaya ada mujizat-Mu boleh terjadi. Ada kuasa-Mu terjadi atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan kami ada umat pilihan-Mu Tuhan. Kami ada umat pilihan-Mu yang luar biasa yang Kau pakai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah, mari kita sembah, diangkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Karena kasih-Mu, setia-Mu Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh sampai tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan buat ibadah kami dari pertengahan kembali sampai akhir firman Tuhan yang kami boleh dengar Bapa. Menjadi rema, menjadi kekuatan bagi hidup kami sehingga kami boleh membawakan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya saja pendengar saja Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati acara selanjutnya Bapa. Dan kami percaya urapan-Mu, kuasa-Mu ada bersama-sama kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, segala hormat, segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Orang-orang yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Juru Selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah Rajaku, bagiku yang keji. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap menanggung kejahatanku, tersiksa Al-Masih. Betapa agung rahmat-Nya, kasih-Nya tak terperi. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Ku heran Juru Selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah Rajaku, bagiku yang keji. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap menanggung kejahatanku, tersiksa Al-Masih. Betapa agung rahmat-Nya, kasih-Nya tak terperi. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Puji Tuhan untuk paduan suara yang telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Shalom, ibadah kita sudah dimulai? Sudah dimulai ya, puji Tuhan. Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengar pada pagi ini.
Saya undang untuk kita bangkit berdiri semua. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pagi ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kau tolong bagi hamba-Mu yang akan bawakan kebenaran firman-Mu. Engkau akan tolong Tuhan, berikan hikmat pada hamba-Mu. Dan juga Engkau tolong Tuhan, ampuni akan segala kekurangan dan kelemahannya. Dan biarlah hamba berkata-kata melalui Engkau saja Tuhan. Biarlah buah lidah hamba-Mu Tuhan, Engkau kuasai Tuhan. Sehingga semua ini adalah untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Dan kami mau membuka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Dan pagi ini kita bisa melawan arus yang deras ya. Bukan ya, kita bisa melawan hujan kita sehingga kita boleh hadir di tempat ini. Walaupun mungkin kita harus mengalami basah dan sebagainya, tapi kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Baiklah, pada pagi ini kita menghadapi perjamuan Tuhan dan kita tahu bahwa kita akan mengambil bagian ya untuk menerima apa yang telah dilakukan Yesus bagi kita. Pada pagi ini saya akan ambil dari Matius 27 ayat 45 sampai dan 45 sampai 56, tapi kita akan baca dalam 50 sampai 51. Ya. Dalam Matius 27, 50 dan 51 di situ dituliskan bagi kita. Bagi yang sudah mendapat bisa menyimak dengan baik. Saya akan bacakan. Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dan atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, kita bersyukur kita bisa ada pada pagi ini bukan karena kekuatan kita, ini karena semua adalah kebaikan Tuhan bagi kita. Dan pada pagi ini kita telah melihat bahwa Yesus telah berseru dan menyerahkan nyawanya. Berarti Yesus ada di atas kayu salib pada saat itu. Dan pada pagi ini kita akan memperingatinya. Puji Tuhan ya. Dan kita juga akan melihat di dalam Filipi 2 ayat 4 dan seterusnya. Mari kita akan melihat semuanya. Di dalam Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Saya akan bacakan ya supaya lebih mudah. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan jangan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya, demikian Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati dan bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, disinilah kita melihat bahwa Yesus sangat luar biasa. Dia dari tempat yang maha tinggi dia boleh turun ke dalam dunia ini dan merupakan manusia, menjadi manusia. Kita tahu ini adalah perbuatan yang sangat luar biasa, sangat merendahkan. Kalau manusia ini sangat sombong banget ya, dan kadang-kadang merasa bahwa dirinya itu sangat luar biasa ya. Dan apalagi kalau dia memiliki uang yang banyak, dia lupa Tuhan, pasti dia lupa Tuhan. Ya, karena dia pikir dengan segala sesuatu dia bisa mempergunakan uangnya untuk melakukan segala sesuatu. Dan baiklah, kita juga telah melihat bahwa akhir-akhir ini ada sesuatu kasus kejadian ya, saling tembak dan membunuh. Ini sampai saat ini belum dapat selesai. Ya, tapi kita tahu bahwa karena kesombongan lah akhirnya terjadi kejatuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia bilang, hendaklah kamu hidup bersama dan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat
juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, tapi milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, ya, dan rela untuk mati di salib, ya, di kayu salib, ya. Dan pada pagi ini tadi kita sudah membaca di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus berseru dan memberikan, dan kita lihat di sini bahwa dengan suara yang nyaring menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci telah terbelah dan atasnya sampai ke bawah, dan gempa bumi dan bukit-bukit itu, batu-batu itu terbelah. Dan kita lihat ini adalah satu fenomena yang luar biasa, ya, yang terjadi pada saat terjadi Yesus disalib itu. Dan orang-orang pada saat itu tidak senang kepada Yesus dan bilang bahwa salibkan Yesus, salibkan Yesus. Dan akhirnya Yesus disalibkan. Tapi sebetulnya dia datang dari tempat yang maha tinggi. Tadi kita sudah baca semua di dalam Filipi 2 ayat 7 itu, ya, dan seterusnya. Kita tahu bahwa Yesus dengan rendah hati datang ke dalam dunia untuk menebus manusia. Dan kita lihat bahwa apa sih tujuannya Tuhan itu datang, Yesus itu datang ke dalam dunia itu. Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib ini untuk memenuhi, atau hal ini memicu reaksi daripada Tuhan Yesus ini dari awal sampai akhir. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Yesus untuk datang ke dalam dunia ini, ya. Dan kita lihat bahwa di dalam ayat-ayat selanjutnya di dalam Matius itu, akhirnya kita tahu bahwa bait Allah itu terdapat tirai di mana memisahkan antara yang kudus dan yang tidak kudus, ya. Dan di sini dikasih tahu bahwa akhir tirai itu terbelah dua, dan berarti bahwa tidak ada lagi tempat yang kudus dan maha kudus. Dan kita tahu bahwa Matius menunjukkan bahwa kematian Yesus adalah kudus, dan dunia yang berdosa sebelum terdapat jurang pemisah. Sebelumnya terdapat jurang pemisah, tapi sekarang sudah dihilangkan karena Yesus datang ke dalam dunia. Dan Yesus sendiri yang menanggung semua dosa-dosa kita. Dan pada pagi ini mungkin kita juga masih berusaha untuk memikirkan bahwa saya belum layak untuk menerima perjamuan Tuhan. Sebetulnya tidak. Waktu kita betul-betul datang kepada Tuhan dan mengatakan dan meminta ampun kepada Tuhan dan mengakui akan segala dosa-dosa kita, maka dosa-dosa kita pasti akan diampuni oleh Tuhan, ya. Dan begitu mudah. Waktu dulu kita sebelum ini akan sangat sulit mungkin untuk datang bertemu dengan Tuhan atau dengan Bapa di surga. Dan sangat sulit sekali karena mungkin ada pemisah, harus melakukan hal-hal, mungkin membawa korban hewan dan sebagainya. Tapi ternyata waktu Yesus datang, semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih mudah untuk bertemu muka dengan Tuhan. Ya, pada waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita berdoa, kita tahu bahwa Dia mendengar doa-doa kita. Ya, Yesuslah yang menghubungkan kembali antara Bapa dengan kita di dalam dunia ini. Ya, ada hal-hal yang terlalu baik yang kita terima melalui pengorbanan Kristus. Ya, yaitu tujuan hidup semua manusia sebetulnya adalah kematian, ya, dan mati dalam dosa dan pasti akan mendapat hukuman ke dalam neraka. Tapi kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita sehingga kita boleh bebas dari api neraka, dari segala hal yang tidak baik itu dalam dosa-dosa kita itu sudah diampuni dan telah ditebus oleh Yesus yang turun ke dalam dunia ini, ya. Dan kita tahu bahwa dan kita percaya, ya, bahwa jalan menuju ke tempat yang maha kuasa dan maha kudus maksud saya kita terbuka bagi kita dan kita percaya saja kepadanya, ya. Dan kita tahu bahwa
itu adalah hal yang baik dari kita supaya kita bisa datang kepada Tuhan dan kita tahu bahwa waktu kita berdoa dan kita kita bertobat dan mengakui segala dosa-dosa kita, pasti dosa-dosa kita diampuni. Tapi bukan berarti bahwa sekali kita menerima pengampunan, untuk seterusnya kita akan terima pengampunan. Sekali dimaafkan akan terus dimaafkan. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Tapi banyak orang yang berpikir bahwa sekali dapat pengampunan akan seterusnya kita menerima pengampunan itu. Tidak, ya. Kalau kita melakukan dosa lagi, kita akan tetap di dalam dosa, ya. Hal yang baik lainnya itu bahwa kapan saja, dimanapun kita bisa memanggil dan berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan pasti ada bersama dengan kita, hadir, dan Dia sungguh, kalau kita sungguh percaya, maka kita akan berjalan di dalam kehendak Tuhan, ya. Tapi kadang-kadang kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ya. Saya memberikan satu ilustrasi di sini, ya. Kebanyakan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana kalau sebetulnya Yesus hanya memikirkan dirinya sendiri? Tapi kita tadi sudah baca di dalam Filipi itu bahwa Yesus telah mengambil rupa seperti kita manusia ini, ya. Dan kita tahu bahwa Dia melakukan hal yang sungguh-sungguh untuk kebaikan kita. Ya, kita biasanya suka lupa dengan apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Saya memberikan satu ilustrasi seekor ulat yang kelaparan, ya. Dia terdampar di tanah yang tandus dan tubuhnya menjadi lemas, ya. Dan menghampiri pohon, sebuah pohon yang ada di situ, dekat situ, yaitu pohon, bilang saja itu pohon mangga, ya. Kan dia berkata kepada pohon itu, bolehkah aku makan daun kamu? Pohon mangga menjawab, tanah di sini ini adalah tandus sekali, ya. Daunku pun tidak banyak. Apabila kau makan daunku, nanti aku daunku akan menjadi buruk dan akan berlubang-lubang dan kelihatannya tidak cantik lagi, ya. Dan mungkin akan mati dalam kekeringan. Tapi akhirnya si pohon mangga ini berpikir, baiklah, tapi kamu boleh naik dan memakan daunku. Mungkin hujan akan datang dan daunku akan tumbuh kembali. Ya, seperti pagi ini kita semua sudah diguyur dengan hujan. Ya, ada yang basah, ada yang mungkin basahnya sedikit saja. Tapi kita bersyukur kita boleh ada di dalam tempat ini, ya, untuk kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Ular itu naik dan mulai memakan daunnya di pohon tersebut. Dan setelah makan kenyang dan berubahlah ulat tersebut menjadi kepompong dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang baik, ya. Ulat itu berkata, hai pohon mangga, lihatlah aku telah menjadi kupu-kupu, terima kasih, ya, atas kebaikanmu untuk mengizinkan aku ini makan daunmu dan aku bisa hidup, ya. Dan kalau sekarang aku ini berubah menjadi kupu-kupu, aku akan akan memberikan kepada kamu serbuk sari itu sehingga kamu juga bisa berbuah, ya. Mengapa kita tidak bahagia? Karena kita memikirkan diri kita sendiri, ya. Kebanyakan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita merasa tidak bahagia. Wah, aku sudah di PHK, ya, seperti itu misalnya, ya. Wah, aku juga dalam keadaan kekurangan dan akhirnya timbul keluhan-keluhan sehingga akhirnya kita merasa bahwa kita tidak bahagia. Sebenarnya waktu kita masih diberi nafas hidup dan kita bisa masih makan apa saja, kita harus bersyukur, ya. Kadang-kadang kita nggak bersyukur, ya. Kadang-kadang hanya memikirkan, oh aku akan makan makanan yang enak sekali. Pikirannya hanya untuk dirinya sendiri. Ya, seperti banyak kali kita hanya berpikir begitu, memikirkan keinginan kita sendiri. Kita hanya memperhatikan perasaan kita sendiri. Kita hanya memikirkan kebutuhan sendiri. Dan kita hanya
mengkhawatirkan keselamatan kita sendiri, ya. Kalau nanti aku kasih makan dengan uang yang sekarang saya ada nih, pasti saya nanti akan kekurangan dan saya akan kelaparan, seperti itu, ya. Semakin kita hanya memikirkan diri sendiri, semakin tidak bahagia hidup kita. Iya. Apa kita bahagia kalau kita pikir bahwa hanya kita saja yang hebat, ya, hanya kita saja yang boleh makan dan seterusnya. Ya, kita sering memperhitungkan untung dan rugi, ya, di dalam pengorbanan kita yang kita harus lakukan. Jika saya memberi, maka saya akan kekurangan. Bagaimana mengatasinya? Atau bagaimana kalau ternyata saya juga mungkin dalam hal hari-hari ini kita ditipu. Kan banyak sekali ya penipu sekarang ini karena kehidupannya ke depan ini makin sulit sehingga banyak orang-orang yang berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang dengan cara menipu, bukan melakukan pekerjaannya, ya. Tapi sadarkah kita bahwa setiap hari waktu kita memberi maka kita merasakan sukacita. Tidak tahu. Kalau saya mungkin waktu saya memberi saya merasa senang, orang yang diberi itu juga merasa terberkati, ya. Kita senang nggak? Kita senang nggak? Atau mungkin semua itu hanya untuk saya aja? Makanya sekarang saya tubuhnya makin tambun seperti sekarang ini. Oh, semuanya bilang begitu, ya. Sadar waktu kita memberi, kita merasa sukacita. Itulah yang betul. Tapi kadang-kadang kita suka lupa untuk melakukan, untuk memberi. Kita hanya pikirkan untuk diri kita sendiri, iya enggak? Ya, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita dan jangan berpikir bahwa kita akan mendapatkan sesuatu waktu kita memberi. Itulah yang betul, seperti itu harusnya, ya. Orang yang menabur sedikit juga akan menuai sedikit juga. Tapi orang-orang yang menabur banyak, ia akan menuai banyak juga, ya. Jadi baiklah kita akan melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk dilayani? Tidak. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya, tapi kadang-kadang kita hanya mau seperti halnya ini orang-orang yang besar yang namanya bos, ya. Bos adalah singkatan dari bekas orang susah, ya. Ya, bos, ya. Jadi dia tahu bahwa dia dulu susah, jadi dia sekarang enak sekali kalau untuk memerintah orang-orang, bilang kamu ini dan seterusnya, ya. Kamu ini dan kamu itu dan seterusnya. Iya. Dan Yesus tidak seperti itu. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Kita tahu bahwa Yesus rela untuk mati di atas kayu salib, ya. Di atas kayu salib, sangat luar biasa, ya. Hal ini setelah dilakukannya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan pada pagi ini kita akan memperingati bagaimana Yesus telah rela untuk mati bagi kita dan menebus dosa-dosa kita. Ya, dengan dia mati di atas kayu salib, maka hubungan kita dengan Bapa itu menjadi baik kembali. Dan kita lihat bahwa di situ dilihat bahwa tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini berarti ada hal yang sangat luar biasa, ya. Pengorbanan Yesus tidak sia-sia, ya. Dan kita kadang-kadang mengatakan bahwa, wah, ngapain saya melakukan hal itu, ya. Tapi sebetulnya Yesus melakukan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menebus dosa-dosa kita. Pada pagi ini, apakah kita sudah siap untuk menerima perjamuan Tuhan pada pagi ini? Kalau belum, datanglah kepadanya. Berdoalah supaya mengangkat semua dosa-dosa kita. Dan dia bisa melakukan itu. Karena dia sudah datang ke dalam dunia. Dan dia sudah
menebus dan membayar lunas segala dosa-dosa kita. Dan dengan perkataan yang lainnya, Yesus mengatakan bahwa jangan melakukan dosa lagi. Ya, Matius juga menunjukkan bahwa kematian Yesus itu mengubah hubungan antara Allah yang kudus dengan dunia yang berdosa. Sebelumnya hanya terdapat jurang pemisah antara Tuhan dan dunia. Tapi sekarang karena kuasa Yesus, orang berdosa datang kepada Allah. Ya, karena hutang dosa telah dilunasi dan kita tidak bersalah lagi, karena itu kita telah dibenarkan oleh Kristus. Ya, apakah hal-hal yang terlalu baik yang kita bisa terima dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Sebetulnya hidup itu sekali lagi kita hidup untuk mati dan kemudian kita akan masuk ke dalam kematian atau dalam kehidupan atau kematian yang kekal untuk selama-lamanya, mendapat hukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Tapi dengan Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus yang mati di salib dan Yesus yang sudah menanggung segala dosa-dosa kita, maka kita bisa hidup, atau walaupun kita sudah mati, kita akan dihidupkan kembali. Ya, sama seperti dalam ayat firman Tuhan bilang, karena begitu Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan mendapat kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Ya, di dalam firman Tuhan kasih tahu bahwa apabila kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, walaupun kita sudah mati, kita akan hidup untuk selama-lamanya dalam kehidupan yang kekal. Ya. Hal yang baik lainnya itu adalah kita bisa memanggil Tuhan Yesus melalui doa-doa kita. Hanya dikatakan bahwa Yesus dengan kita itu sekarang hanya sejauh doa kita kepada Tuhan, dan hanya merupakan nafas kita waktu kita mau bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang sulit dan tidak ada yang bilang bahwa saya tidak layak untuk menerima perjamuan Tuhan karena saya penuh dengan dosa. Pada pagi ini sebelum kita menerima perjamuan ini, kita periksa kembali diri kita berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni akan segala dosa-dosa kita. Waktu kita membuat dosa, mungkin ada dosa yang tersembunyi yang tidak kita tahu bahwa itu adalah dosa, dan Tuhan akan melepaskannya. Dan kita untuk bisa layak untuk menerima perjamuan Tuhan. Jadi jangan kita melewatkannya. Waktu kita percaya dosa-dosa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan, maka itu sudah bersih semuanya. Ya, disitulah kita berusaha untuk datang kepada Tuhan. Dan tidak lagi mengatakan bahwa aku ini paling hebat dan aku ini sudah melakukan apa saja dan seterusnya. Ya, satu kali dalam perjamuan kudus, ya, harus kita merasakan bahwa kita sudah lega dan bebas semuanya dan tidak ada lagi dosa-dosa kita. Maka dari itu sebelum kita mengambil roti dan air anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, kita berusaha untuk berdoa dan mengatakan bahwa ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa-dosa saya. Dan pasti Tuhan mendengar dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan biarlah kita mau datang kepada Tuhan, supaya kita bisa benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa kematian daripada Tuhan akan mengubah hidup kita. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kalau kita tidak kudus di hadapan Tuhan, kita tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Ya. Bukti kuasanya bahwa Tuhan pernah menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Itu bukti bahwa Tuhan ada bersama dengan kita.
Kita berasa bahwa waktu kita dalam kesulitan yang besar, Tuhan dapat menolong kita. Itu adalah kita mengalami mujizat karena Dia ada untuk kita. Ya. Kadang waktu kita mengalami kesusahan yang besar, ya, kita bisa keluar dari kesulitan yang besar itu. Karena apa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja untuk melakukan kebaikan bagi kita. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak layak, tapi Tuhan melayakkan kita untuk itu. Untuk memberkati kita. Melepaskan kita dari segala hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Itu adalah yang disebut mujizat. Ya, kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita telah mengalami banyak hal-hal yang baik. Ya, tapi kadang kita hanya memikirkan kejelekan orang, kita hanya memikirkan hal-hal yang tidak baik, tapi sebenarnya Tuhan memberikan hal-hal yang baik bagi kita. Dan Dia melakukan mujizat bagi kita. Dan waktu kita mengalami banyak percobaan, Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tidak perlu khawatir, ya. Kita mau menyerahkan khawatir kita. Kalau tadi seperti ulat tadi, dia berusaha untuk minta pertolongan kepada pohon yang dekat dengan dia, dan ternyata dia mendapat kebaikan dari Tuhan. Dan dia juga bisa berubah dan menjadi kupu-kupu, dan dia bisa memberikan hal yang baik. Yang sebetulnya tadinya dia udah nggak sanggup lagi. Kalau misalnya dia tidak makan daun-daun pohon mangga tersebut, pasti dia sudah mengalami kematian. Tapi karena pertolongan dari pohon mangga tersebut, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita juga melakukan hal-hal yang baik sehingga kita dapat menolong bagi kita sesama? Tapi kadang-kadang kita tidak mempunyai kasih untuk memberikan itu. Kita tidak mempunyai hati seperti untuk menolong, sehingga kita membiarkan saja orang itu dalam keadaan susah, kita biarkan saja. Ya, kita tidak pernah menolong kepadanya. Tapi pada pagi ini biarlah kita berusaha untuk melakukan menolong kepada sesama kita. Dan kita tahu bahwa dengan kita menolong, pasti kita Tuhan akan menolong juga kepada kita. Dan kita tahu bahwa tadi pohon mangga itu kalau misalnya dia tidak memberikan makan kepada ulat tersebut, pasti ulat tersebut mati dan semuanya akan menjadi sia-sia. Dan pohon mangga juga mungkin tidak bisa menghasilkan buah karena tidak mendapat benang sari dari kupu-kupu tersebut. Karena demikian akhirnya bisa tertolong semua. Jadi dengan demikian kita juga berusaha untuk menolong satu dengan yang lainnya. Karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan juga untuk mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Dan kita tidak akan merasa bahwa kitalah yang paling hebat. Ya. Dan kita lihat tadi bahwa tabir Allah itu telah terpisah atau terbelah menjadi dua, ya, berarti telah memperbaiki hubungan kita dengan Bapa di surga. Ya. Dan pagi ini kita akan kembali mengambil perjamuan dan kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang hanya untuk mementingkan diri sendiri. Yesus telah datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela untuk mati di atas kayu salib. Walaupun dia tidak bersalah, ya, dia tidak mempunyai salah, tapi pada saat itu waktu dibawa ke pengadilan bahwa dikatakan bahwa disuruh pilih di mana Yesus atau yang lainnya, Barabas yang jahat seperti itu. Tapi orang-orang di situ mengatakan bahwa hendak salibkan Yesus, dan akhirnya Yesus yang menanggung semuanya. Dia telah menanggung dosa-dosa kita semuanya. Baiklah kita kembali memikirkan bahwa kita hanya mau melakukan yang terbaik. Dan pada pagi ini kita akan kembali mengingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Dan kita akan masuk segera dalam perjamuan Tuhan pada pagi ini. Mari yang membantu akan maju ke muka. Satu. Oke, baik, sebelum kita mengambil
roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan untuk kita, dan juga air cawan ini melambangkan air anggur yang darahnya telah tercurah untuk kita semua. Tetapi sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 11 pasal yang ke-23 sampai yang ke-30. Dan kita simak baik-baik ayat ini supaya kita mengerti apa makna dari ayat-ayat ini. Ayat 23 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Next. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Next. Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Next. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit, dan yang tidak sedikit yang meninggal. Haleluya. Nanti pasien akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami untuk kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan ini. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Kami tahu kami banyak kelemahan. Sepanjang minggu ini banyak kesalahan yang kami perbuat. Banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi pagi hari ini kami juga melihat anugerah-Mu bagi kami. Kasih karunia-Mu bagi kami. Yaitu Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menyucikan dosa kami dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu yang terpecah. Kami mau mengambil bagian itu Tuhan. Tapi sebelumnya kami datang kepadamu merendahkan hati dan diri kami. Supaya tatkala kami menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan ini, kami dilayakan, kami disucikan, kami disembuhkan, kami diberkati, kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami diteguhkan. Terima kasih Bapa, kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan ini. Berkati dan urapi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah dapat semua? Baiklah kalau sudah, kita akan bangkit berdiri semua. Kita akan terlebih dahulu memegang roti yang melambangkan tubuh Yesus yang di atas kayu salib. Dan biarlah kita akan berdoa sebelum kita makan roti ini. Masing-masing berdoa. Biarlah Tuhan saja akan mengampuni akan segala dosa-dosa kita. Dan biarlah Tuhan akan menolong kepada kita. Supaya kita layak di hadapannya untuk menerima perjamuan Tuhan pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Biarlah kita akan makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi ini kita akan kembali megang air anggur ini yang melambangkan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib bagi kita. Biarlah kita mau berdoa, biarlah Tuhan saja yang akan menolong kepada kita. Haleluya, haleluya. Mengangkat semua dosa-dosa kita. Darahnya membasuh segala sakit penyakit kita pun disembuhkan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita akan minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sudah rela mati bagi kami untuk menebus semua dosa-dosa kami. Kami sangat bersyukur milik Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Ini ku hidup menyenangkan-Mu. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Ini ku hidup. Pagi ini kita memperingati akan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Amin. Kita bersyukur pagi ini kita masih ada di tempat ini. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh menaikkan segala pujian, ucapan syukur kita. Selama sebulan Tuhan sudah pelihara kita. Amin. Tidak kurang satu pun yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Tiba saatnya kita mau memberikan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Tuhan sudah memberkati kita, bukan hanya secara material, tetapi juga secara kesehatan yang Tuhan berikan, anugerah Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan. Itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Amin. Pagi ini kita mau memberikan yang terbaik. Kita belajar untuk memberikan yang penuh sukacita, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyenangkan akan hati Tuhan. Kita mau mempersiapkan persembahan persepuluhan kita. Selama sebulan Tuhan sudah pelihara kita, sudah memimpin setiap langkah kita, tiba saatnya. Kita mau mempersiapkan semuanya, kita akan tundukkan kepala. Mungkin ada yang belum dapat amplopnya, Ko Awi bisa bagikan. Jangan takut untuk memberi untuk Tuhan. Karena Tuhan melihat setiap apa yang kita berikan. Amin. Oke, semuanya sudah. Mari kita akan tundukkan kepala, kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala hormat, puji, syukur kami naikkan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kau masih menjaga dan memelihara kami sampai hari ini. Sampai detik ini Tuhan kami boleh menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang tidak bisa kami hitung, yang tidak bisa kami ukur. Kasih-Mu yang begitu mempesona kami Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami bersyukur, kami adalah orang-orang yang sangat bersyukur. Kami orang-orang yang sangat beruntung karena kami punya Tuhan. Kau sudah pelihara kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mengembalikan apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Untuk kami boleh membayar persembahan persepuluhan kami. Ajar kami Tuhan untuk jujur di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk setia memberi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan memiutangi kami. Engkau akan melipatkan ganda. Walaupun kami belum melihat sampai saat ini, tapi kami yakin dan percaya tangan kasih-Mu tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan persembahan kami, biar semuanya untuk mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan nyanyikan lagu Terima Sukacita Surga. Siapa yang mau siap terima sukacitanya daripada Tuhan? Saya ingin lihat tangan-tangan yang bersukacita pada pagi ini. Haleluya. Siap terima berkat Tuhan. Siap terima sukacita Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Mari orang-orang pemenang bersukacita di hadapan Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari orang-orang bersukacita di hadapan Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Amin. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari orang yang bersukacita katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali, sukacita surga
buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi ini. Sudah tidak ada lagi, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu pujian. Haleluya. Kita akan menyanyi mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, mengikut Yesus, ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah pertama pada pagi ini. Mari Bapak, Engkau mau tolong kepada kami semua yang hadir pada pagi ini untuk selalu di dalam lindungan-Mu Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami pada pagi ini. Pada pagi ini kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Engkau akan menyertai kami dalam perjalanan kami pulang, sehingga kami boleh tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Juga kami teringat untuk jemaat yang tidak dapat hadir pada pagi ini, kemungkinan besar mereka dalam keadaan yang lemah dan sakit. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat mereka dan Engkau akan pulihkan mereka, sehingga mereka boleh Tuhan kembali hadir di tempat kami, di tempat ini Tuhan. Dan bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami berdoa juga untuk jemaat kami semua untuk bisa hadir di jam ibadah yang disiapkan di tempat ini Tuhan. Dan kami serahkan semua jemaat yang hadir pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah pada akhirnya kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Bapa di dalam surga. Biarlah berkat dari Bapa di dalam surga, berkat dan persekutuan yang indah dengan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan, dan kami boleh terangkat bersama-sama dengan Engkau dan bertinggal bersama-sama dengan-Mu di dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Biar kita yang percaya mengatakan amin, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua.